Ya, baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Terdengar pas. Terdengar, Pak. Ya, ya, yang sudah masuk atau bergabung di Meet Google ini bisa mengaktifkan on cam-nya, siapa saja yang sudah hadir di sore hari ini ya untuk mata kuliah HVAC Heat Ventilating Air Conditioning. Ya, tampilan di share screen-nya sudah berubah untuk tampilan di layarnya? Ya, sudah, Pak. Ya, jadi di sore hari ini kita ketemu untuk mata kuliah HVAC, Heat Ventilating Air Conditioning. Eh, ini merupakan kelas besar dengan saya, kemudian nanti untuk kelas kecil akan dilanjutkan dengan pertemuan Pak Fahrudin yang akan melanjutkan perkuliahan mengenai HVAC. Ya, sebagai kelas besar itu merupakan kelas pengantar atau kelas awal mengenai bagaimana proses pengkondisian udara atau mendinginkan atau membuat sesuatu udara atau kenyamanan tertentu sehingga bisa ditempatkan atau bisa ditinggali atau bisa dilakukan untuk kondisi-kondisi tertentu seperti misalkan untuk kita berada di dalam ruangan supaya nyaman atau misalkan ingin menyimpan suatu alat-alat tertentu di mana alat tertentu tersebut diharuskan dengan kondisi yang tidak memiliki kelembapan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, di bagian heat ventilating air conditioning ini adalah suatu proses apa yang dimaksud dengan heat ini ya berarti proses memanaskan. Jadi kalau misalkan kondisi lingkungan atau kondisi yang ada di sekelilingnya itu cukup dingin, bagian ini adalah fungsinya adalah memanaskan ruangan. Jadi memanaskan atau mengkondisikan ventilasi atau saluran sehingga menghasilkan udara yang nyaman. Kemudian air conditioning ini adalah pengkondisian udara. Jadi pengkondisian udara tersebut dikondisikan supaya nyaman. Jadi kalau misalnya lingkungan terlalu panas atau cuacanya terlalu tinggi di suatu lingkungan tertentu, sehingga perlu dilakukanlah pengkondisian udara ketika berada di dalam ruangan tersebut. Ya, untuk HVAC sistem, jadi HVAC Heat Ventilating Air Conditioning ini dituliskan dalam satu sistem, artinya merupakan satu kesatuan. Jadi umumnya di suatu HVAC itu ada sistem pemanas, juga ada sistem yang digunakan untuk
mendinginkan atau mengkondisikan udara. Nah, what is HVAC? Apa itu dengan HVAC? HVAC itu merupakan suatu singkatan, H-nya itu diambil dari heat atau panas. V ini adalah ventilation atau saluran ya, saluran udara. Jadi kalau di dalam suatu ruangan tertentu atau di tempat tertentu ruangannya sangat tertutup sekali. Nah, di bagian ini diperlukanlah ventilasi ya. Tujuannya dari ventilasi itu untuk udara atau sirkulasi udara yang masuk dan keluar ini bisa berjalan dengan normal. Nah, inilah tujuan dari ventilasi. Kemudian air conditioning, jadi mengkondisikan udara. Udara yang masuk ke dalam saluran ventilasi tersebut bisa saja udaranya terlalu dingin, temperaturnya, atau terlalu panas. Nah, fungsinya adalah di bagian ini AC mengkondisikan udara tersebut. Heat ventilation air conditioning, itulah singkatan dari HVAC. Nah, ya, di bagian ini untuk heating itu ya diilustrasikan ada pemanas. Pemanasnya itu bisa dalam bentuk pemanas ruangan, atau pemanas yang berbentuk spiral atau berbentuk media tertentu, silinder atau yang lain. Nah, fungsinya adalah untuk memanaskan ruangan yang ada temperaturnya di dalam ruangan tersebut, temperaturnya lebih rendah. Kemudian ventilasi kalau digambarkan ya dengan ilustrasi mudahnya untuk memahami apa yang dimaksud dengan ventilasi itu, ketika bangunan ini dibuat, misalkan ini adalah rumah atau tempat tinggal atau gedung atau kantor, kalau semuanya ini tertutup ya, tidak ada pintu atau tidak ada jendela atau tidak ada saluran-saluran lubang-lubang kecil, maka akan terasa udara yang ada di dalam ini akan terasa seperti pengap ya, atau lembab, atau terasa panas, atau terasa dingin. Nah, tujuannya dari ventilasi ini untuk mereplace atau merubah dari udara yang ada di dalam dengan udara yang ada di luar. Nah, jadi ada pengontrolan. Jadi kalau misalnya di bagian ini temperaturnya atau udara yang ada di dalam ruangan tersebut terlalu panas atau terlalu tinggi, dengan adanya ventilasi menyebabkan sirkulasi atau pertukaran udara bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian di dalam ruangan ini dia akan keluar lagi ke lingkungan. Nah, inilah tujuan dari ventilating atau ventilasi yang dibuat tersebut. Untuk AC-nya atau air conditioning ya ini sudah cukup familiar ya, atau sudah cukup sering kali dilihat ya, hampir di rumah atau di tempat tinggal atau di kantor atau bahkan di tempat perkuliahan ada namanya air conditioning atau AC. Nah, HVAC jadi menggabungkan sistem untuk bisa memberikan kehangatan atau menaikkan temperatur jika ruangannya terlalu dingin atau terlalu rendah suhunya. Kemudian ditambah juga ada lubang-lubang kecil atau saluran ventilasi. Bisa dibayangkan misalkan kalau ruangan ini tertutup semua tetapi dipasang AC, apa yang akan terjadi ya, karena kalau tidak ada lubang berarti sirkulasi udara yang ada di dalam ini akan terasa tidak normal ya, karena udara yang ketika orang berada di dalam ruangan tersebut dengan jumlah misalnya 10 orang atau 20 orang menyebabkan
ruangan tersebut, walaupun dia dingin, dengan dipasang adanya air conditioning, maka akan merasakan seperti udara yang kurang normal atau udara yang tidak segar, karena ketika orang bernapas itu membutuhkan oksigen, sedangkan tanpa adanya ventilasi, jadi udara yang mengandung oksigen tidak bisa bersirkulasi dengan normal. Ya, itulah fungsi dari apa namanya head ventilating tersebut. Nah, di bagian selanjutnya, untuk share screen-nya bisa terlihat, Mas, jelas terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi ini merupakan item komponen dari HVAC, heat ventilating air conditioning. Itu ada, yang pertama ada air conditioner ya, AC-nya, AHU, air heat unit, kemudian ada heater atau pemanas yang tadi, lalu ada filter ini ya berupa penyaring, untuk penyaring udara, itu bisa saja diletakkan di ventilasi tersebut, kemudian dust extractor, ducting, supply fan, bahkan menambahkan smoke detector. Jadi di ruangan yang didesain sudah baik untuk HVAC-nya, umumnya memiliki smoke detector. Ada damper, humidity, dan cooling coil atau heat pemanas yang berupa kumparan. Ya, gambaran mengenai komponen dari HVAC ini sudah sering kali melihat ya, air handling unit atau yang biasa disingkat dengan AHU, air handling unit. Apa saja isi dari AHU itu? Yang pertama ada boiler, kemudian ada pemanas dan pendingin. Jadi bisa mengeluarkan udara yang yang hangat atau temperatur yang lebih tinggi, atau mengeluarkan cooling coil. Kemudian ada pengatur humidifier. Humidifier ini untuk mengatur kelembapan dari udara yang dikeluarkan, dan dehumidifier. Lalu salurannya, ini komponen dari HVAC itu kalau dilihat sistemnya cukup besar ya. Jadi ada distribusi udara. Jadi ada, kalau dilihat di gedung-gedung supermarket atau mall besar ya, atau di perkantoran, di tempat parkir mobil itu seringkali ada instalasi yang dipasang seperti ini. Ini merupakan fungsi dari saluran untuk mendistribusikan udara yang ada di luar gedung tersebut. Nah, dengan adanya distribusi ini, sehingga sirkulasinya akan keluar dari sini, udara tersebut akan dikeluarkan dari saluran, dari lubang atau dari nozzle tersebut, sehingga udara yang ada di dalam ruangan sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian ada penyaring air filter atau untuk menyaring udara. Jadi kalau dilihat, fungsi ini sangat memberikan peranan di bagian HVAC, karena kalau udara yang ada di lingkungan, apalagi misalkan gedung atau bangunan tersebut berdekatan dengan pabrik, misalkan dengan pabrik yang mengeluarkan gas buang atau mengeluarkan debu, atau bahkan misalkan gedung ini berada di pinggir jalan yang
banyak dilewati oleh kendaraan bermotor atau kendaraan yang mengeluarkan polusi udara, sehingga fungsi dari air filter ini memberikan peranan yang sangat penting untuk memfilter udara yang masuk ke dalam saluran distribusi tersebut, air distribution. Nah, di bagian ini seringkali air filter ini ya dilakukan penggantian atau dilakukan pembersihan, maintenance-nya bisa dilakukan dalam waktu tiap minggu, tiap bulan. Jadi bisa dilihat seberapa besar kotoran atau partikel-partikel yang menempel di penyaring udara tersebut. Ya, untuk filternya ini gambarannya seperti ini. Kalau melihat sistem dari HVAC, heat ventilation air conditioning ini, ada lubang-lubang kecil atau berbentuk kotak-kotak kecil ya, atau berbentuk kotak segi 4 atau segi 5, sehingga udara tersebut masuk melalui saluran ini. Di bagian ini ada filter yang fungsinya untuk menyaring udara masuk tersebut. Ya, di bagian lanjutnya ada kemampuan dari filternya ini bisa menyaring ukuran partikel. Jadi partikelnya itu bisa saring dengan ukuran kalau misalnya partikel yang terbawa bersamaan dengan udara dengan ukuran 0,3 mikron ya, mikrometer, ini masih bisa tertangkap atau masih bisa disaring. Jadi ukuran-ukuran kecil ini kan kalau tanpa ada saringan bisa saja langsung masuk dan memberikan pengaruh besar terhadap manusia atau orang yang berada di dalam gedung tersebut. Ya, itu fungsi dari penyaring. Jadi kemampuan menyaring itu bisa mencapai 0,3 mikrometer untuk ukuran partikel yang bisa dilakukan saringannya. Ya, lalu bagaimana untuk heater atau dehumidifier, jadi penghangat ruangan, jadi menghangatkan ruangan atau pemanas. Nah, jadi di bagian ini supaya ruangan tersebut, karena ruangan ini berada pada gedung atau bangunan ini berada pada kondisi lingkungan yang cukup dingin, artinya misalnya kalau di Indonesia kan hanya 2 musim ya, ada musim kering atau musim hujan. Tetapi kalau di luar negeri ada namanya musim salju ya, sampai udara atau lingkungan di sekelilingnya itu temperaturnya sangat rendah sekali. Nah, apa yang dilakukan dari HVAC ini? HVAC ini mencoba memberikan uap air. Jadi udara yang panas akan keluar masuk ya ke dalam saluran atau ke dalam lingkungan tersebut. Lalu bagaimana menjaga udara panas tersebut atau udara hangat ini tidak terlalu seperti udara kering, seperti misalkan membayangkan udaranya itu panasnya itu seperti udara di gurun pasir. Nah, di HVAC ini bisa saja menambahkan water atau air 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 biasa ya, air mineral atau air bening. Nah, di air ini dikondisikan, dilakukan evaporator di bagian sini sehingga air tersebut masuk ke refrigeran, lalu
dikompresikan, kemudian ketika dia keluar ke saluran ini, udara yang kering, udara yang panas tersebut masih memiliki kelembapan tertentu. Jadi kalau misalnya kalau udaranya terlalu panas seperti di gurun pasir ya, ya kulit juga akan terasa seperti sangat kering atau menyebabkan kulit tubuh manusia yang berada di dalam ruangan tersebut menjadi bisa terluka atau bisa terbakar. Tetapi dengan adanya eh, modifikasi dari heating ini yang membawa uap air yang ditiupkan dengan fan, dengan kipas ini, walaupun udaranya panas, udaranya hangat ya, bukan panas, uap air, udaranya hangat, tetapi masih memiliki kandungan partikel water atau partikel air yang ikut dikeluarkan. Nah, partikel-partikel inilah yang membantu ketika bersentuhan dengan kulit tubuh manusia bisa membantu untuk menimbulkan atau melindungi tubuh tersebut sehingga tidak terlalu panas dari kulit tersebut bisa terbakar atau bisa terluka. Ya, komponen dari air conditioner atau AC. Untuk AC atau air conditioner itu yang pertama itu ada kompresor. Fungsi dari kompresor ini merupakan merupakan bagian yang penting untuk bisa memompa gas refrigeran. Jadi ada gas refrigeran yang dipompakan dengan tekanan dan panas yang tinggi pada sisi discharge atau sisi tekanan tinggi dari sistem, dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi saluran masuk atau sisi tekanan intake-nya. Kompresor ini digerakkan menggunakan tenaga listrik, arus AC, sistem arus AC ya, arus AC listrik untuk bisa menjalankan kompresor tersebut. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi saja. Untuk kompresor dari air conditioning ini bisa saja dimensi atau bentuknya agak berbeda, tetapi intinya ya kurang lebih tampilan dari kompresornya seperti ini yang digunakan untuk memompa gas refrigeran. Lalu fungsi dari kompresor ada fungsi memberikan penghisap, jadi bisa menghisap. Fungsi kompresor ini, proses ini membuat cairan refrigeran dari evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigeran dinaikkan. Ini fungsi dari kompresor, fungsi penghisap. Kemudian fungsinya juga memberikan fungsi untuk memberikan tekanan atau pressure. Proses ini membuat gas refrigeran dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanannya tinggi, lalu disalurkan ke kondensor dan dikabutkan pada temperatur yang tinggi. Lalu fungsi kompresor itu berfungsi juga sebagai pemompa atau memompakan. Proses ini dapat dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigeran berdasarkan daya hisap dan kompresi. Nah, ini adalah fungsi dari kompresor atau fungsi bagian komponen ini. Ini adalah komponen kompresornya. Fungsinya adalah berfungsi sebagai penghisap, memberikan tekan, kemudian untuk melakukan pemompaan. Ya, di bagian yang lain selain kompresor juga ada sistem
pelumas atau yang biasa disebut dengan oil atau minyak ya, oil pada kompresor. Oil pada kompresor tersekat dalam ruang minyak dan disalurkan ke tiap bagian bersama dengan aliran tekanan gas refrigeran. Nah, jika kompresor ini dioperasikan, oil atau minyak pelumas tersebut yang ada di dalam kompresor akan dikirimkan karena tekanan yang dikirimkan ke bagian bawah atau blok bagian bawah dari kedua sisi penampang needle bearing shaft seal melalui lubang oil. Jadi ada saluran tertentu atau lubang khusus untuk bisa mendistribusikan pelumasan tersebut atau minyak tersebut dengan baik. Ya, untuk kompresor di bagian ini akan mengakhiri fungsinya sebagai pelumasan dan mengembalikan minyak ke ruang bawah melalui suction. Jadi ada proses hisap atau suction ya, jadi menghisap oil tersebut. Nah, pelumas atau oil ini akan berjalan secara sirkulasi, jadi akan mencoba melumasi semua sisi bagian-bagian dari kompresor tersebut. Ya, di bagian yang lainnya ada magnetic clutch. Magnetic clutch ini dipasangkan pada kompresor. Magnetic clutch berputar dan menyalurkan putaran engine ke kompresor berdasarkan operasi termostat dan operasi high low pressure. Nah, dengan adanya termostat, di sini ada termostat. Termostat itu merupakan alat yang bisa digunakan untuk mengontrol suhu atau mengontrol temperatur. Misalkan di bagian ini kita menginginkan temperaturnya itu dengan suhu atau di dalam ruangan dengan suhu misalkan 20 derajat Celcius ya. Jadi 20 derajat Celcius. Nah, termostat ini akan mencoba mengkondisikan untuk ruangan tersebut tetap berada dalam temperatur yang sama. Jadi kalau misalkan ruangan ini ada satu orang, kemudian dalam ruangan tersebut orang tersebut akan bertambah menjadi apa? 2 atau 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Nah, termostat ini akan berusaha dengan keras memonitor atau mengatur suhu ruangan tersebut tetap berada pada temperatur 20 derajat Celcius. Jadi kalau ketika ruangan tersebut temperaturnya meningkat, yang awalnya yang diinginkan 20 derajat Celcius karena bertambahnya ada individu atau ada orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut, suhunya menjadi misalkan jadi 25. Nah, termostat ini fungsinya adalah nanti dia akan mengatur atau memerintahkan sistem dari magnetic clutch ini untuk bisa berfungsi untuk menjaga temperatur tersebut tetap dalam kondisi 20 derajat Celcius. Ya, ini hanya gambar ya, gambar ilustrasi. Bisa saja gambar ilustrasi ini ya ada model terbaru atau model-model lain, tapi pada intinya magnetic clutch ini seperti ini. Desainnya ada pressure plate, ada pulley, kemudian ada stator, elektromagnet, lalu ketika ini dirangkai ke dalam satu kesatuan ya kurang lebih dia akan menampilkan atau berbentuk seperti ini. Jadi ini merupakan rangkaian yang menggabungkan antara
komponen yang ada di magnetic clutch tersebut, ada pressure plate, ada pulley, kemudian ada stator, dan di bagian akhir ketika ini dirangkai menjadi satu kesatuan, dia akan membentuk gambar seperti ini. Ya, kalau yang tadi magnetic clutch, kemudian yang kedua ada kondensor. Kondensor di dalam air conditioning atau AC, sistem AC merupakan alat yang digunakan untuk merubah gas refrigeran bertekanan tinggi menjadi cair. Lalu alat tersebut melakukan cara ini dengan menghilangkan panas dari refrigeran panas ke temperatur atmosfer. Kemudian kondensor terdiri atau bagian-bagian dari kondensor ini bisa saja terdiri dari coil dan fin yang fungsinya itu mendinginkan refrigeran ketika udara bertiup di antaranya. Nah, jadi fungsi dari kondensor seperti itu. Lalu di bagian kelanjutannya, fungsinya merubah refrigeran dari bentuk gas yang bersuhu dan bertekanan tinggi menjadi cairan yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Nah, lalu bagaimana dengan cara atau prinsip kerja dari kondensor ini? Ini ada ilustrasi gambarnya ketika udara, heated vapor, udara panas ya, udara uap panas masuk dari kompresor dengan temperatur sekitar 80 derajat Celcius. Lalu di bagian ini saluran ini yang kalau sering kita melihat sistem AC ya, atau di gedung-gedung atau di rumah, ini ada bagian-bagian yang melengkung seperti ini. Fungsinya untuk memberikan udara yang dingin. Jadi pada saat dia masuk dengan temperatur 80 derajat Celcius, ketika dia melalui bagian ini secara berliku, temperaturnya akan berkurang menjadi 57 derajat Celcius. Nah, setelah 50 derajat Celcius ini juga masih diproses dilakukan pendinginan. Ya, yang berikutnya ada receive dryer. Receive dryer ini merupakan tabung penyimpan refrigeran cair, dan receive dryer ini juga bisa berisikan fiber atau bahan pengering untuk menyaring benda asing dan uap air dari sirkulasi refrigeran. Nah, bagaimana skema dari sistem receive dryer tersebut? Ya, kurang lebih seperti ini. Ada tampilannya, ada bagian saluran untuk masuk udara, masuk ke dalam sini. Kemudian dia akan masuk ke bawah. Di bagian bawah ini ada dryer, pengeringnya. Kemudian ada filter. Setelah semuanya tersaring, lalu akan dikeluarkan lagi melalui saluran keluarnya di bagian sisi sebelah saluran keluar. Ya, lalu yang keempat ada expansion pulp. Expansion pulp ini, tujuan dari expansion pulp ini tujuannya untuk mengekspansi katup ya. Pulp itu merupakan singkatan dari katup atau saluran pembuka atau saluran penutup. Tujuannya adalah untuk membuat cairan yang
memiliki tekanan tinggi untuk disemprotkan masuk ke dalam evaporator. Jadi fungsi dari atau tujuan dari expansion pulp ini untuk menyemprotkan cairan yang masuk ke dalam evaporator. Lalu yang berikutnya untuk mengontrol atau sebagai pengatur sistem untuk mencegah evaporator dari kondisi peluapan atau pembekuan, freezing up. Di bagian ini expansion pulp memberikan peranan penting bagaimana mengatur satu kesatuan dari sistem tersebut bisa bekerja dengan baik. Seperti apa tampilan expansion pulp-nya ya, ilustrasinya ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada gambar di bagian ini, ada ini merupakan satu gambar, ini adalah expansion pulp-nya. Nah, ini katupnya, jadi udara bisa masuk, saluran masuk dari sini, kemudian dia memberikan saluran ya, memberikan pulp atau katup ini memberikan pembukaan dalam kondisi buka 100%, terbuka lebar, kemudian setengah terbuka atau seperempat terbuka. Nah, fungsinya ialah atau tujuannya ya untuk membuat cairan yang tekanannya terlalu tinggi untuk yang tinggi untuk disemprotkan masuk ke dalam evaporator. Jadi tujuan dari expansion pulp tersebut kemudian untuk mengontrol pengatur sistem dalam mencegah evaporator mengalami peluapan atau pembekuan. Ya, untuk evaporator unit ya rancangan atau desain yang dibuat untuk bagian ini ya seperti ini kurang lebih tampilannya. Jadi ada udara yang masuk dengan ilustrasi ya. Ini merupakan ilustrasi warna. Ada warna merah itu memberikan warnanya temperaturnya lebih besar, lebih tinggi. Misalkan masuk temperaturnya 50 derajat Celcius, berarti yang akan keluar tersebut berwarna biru, temperaturnya di bawah 50 derajat Celcius. Bisa dengan temperatur 20 derajat atau 15 derajat Celcius. Nah, ini fungsi dari evaporator. Ya, oke. Di bagian selanjutnya untuk e-book atau materi ya, materi dari bahan bacaan nanti bisa membaca di Google ini ya Google Class untuk materi HVAC, Heat Ventilating Air Conditioning. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang ingin dipertanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup dulu sesi pertemuannya karena materi ini ya bisa dieksplor atau bisa dipelajari dari buku yang ada di Google Class, nanti bisa di-download dan dibaca mengenai HVAC, Heat Ventilation.